Halo, saya Muhammad Farisari ingin mempresentasikan secara singkat mengenai ICT, Information and Communication of Technology. Pengertiannya yaitu adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kemudian ada sejarah singkatnya, dimulai dari komputer komersial pertama Univac 1 tahun 51 yang dikembangkan oleh John Eckert dan John W. Mauchly, digunakan oleh Biro Sensus untuk memprediksi hasil pemilihan presiden tahun 52. Secara singkat saja, kemudian fungsi dan tujuan ICT. Fungsinya terutama untuk di bidang akademisi ya, mulai dari lingkungan sekolah, kampus dan perusahaan, berfungsi untuk menyediakan akses ke sumber daya, dan selain itu juga mendukung dan memelihara fasilitas TIK. Untuk tujuannya sendiri memiliki untuk memastikan bahwa seseorang atau bagian, baik itu staf dan mahasiswa pada lingkungan tersebut, telah terjamin aksesnya pada sumber daya ICT atau IK, baik itu fasilitas pembelajaran, pengajaran, penelitian, penyebaran ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang terkait ICT. Kemudian ada penerapannya dalam bisnis dan industri, ada dalam bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan ada beberapa poin, yaitu sebagai skill dan kompetensi, kemudian sebagai infrastruktur pembelajaran, dan ada sebagai sumber bahan belajar, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, dan ada pendukung manajemen pembelajaran, dan keenam sebagai sistem pendukung keputusan atau SPK. Kemudian ada di bidang kesehatan, ada bidang pemerintahan yang biasanya disebut dengan e-government. Ruang lingkupnya ada dua, yaitu teknologi informasi ya. Maksudnya adalah mereka mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Dan ada teknologi komunikasi. Maksudnya adalah berarti sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan ICT dalam bidang pendidikan sebagai berikut ya, sesuai yang ada di video. Contohnya, semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan, inovasi dalam pembelajaran makin berkembang, dan kerugiannya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Kemudian langsung saja secara singkat, ada di bidang sosial, mempermudah komunikasi tentu. Kemudian ada kerugiannya, membuatnya yang asalnya komunikasi itu face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Kemudian langsung singkat saja, ada di bidang ekonomi, keuntungannya jelas membuka lapangan pekerjaan, kemudian bisa disebut e-commerce atau mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Kemudian ada kerugiannya, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin mudah pula transaksi yang dilarang, seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Ada keuntungan dalam bidang pemerintahan, keuntungannya sebagai contohnya, masyarakat menjadi tahu ya kebijakan-kebijakan, sehingga kebijakan pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat sehingga berjalan dengan baik, atau biasa disebut dengan e-government. Kerugiannya contoh, semakin mudahnya masyarakat mengakses, maka semakin terjadi tindakan cybercrime. Contoh pada saat KPU dibobol ya oleh cracker saat proses pemilihan kepala daerah. Kemudian ada contoh perangkat ICT komputer, berupa alat hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan komputer dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi. Kemudian ada televisi, itu peralatan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video secara langsung. Sebuah sistem elektronik yang dapat menerima pesan ataupun sinyal berupa gambar dan suara melalui gelombang televisi. Televisi ditemukan oleh Gottlieb Paul Nipkow pada tahun 1860 sampai 1940. Secara singkat saja, kemudian ada
radio, yaitu peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan dalam sebuah radio. Terdapat 3 komponen yang mendukung sistem pemancar, kemudian sumber suara dan antena pemancar. Kemudian ada laptop atau notebook, yaitu peralatan yang fungsinya sama dengan komputer tetapi bentuknya praktis, dapat dilipat dan dibawa kemana saja karena menggunakan bantuan baterai charger sehingga bisa digunakan tanpa menggunakan listrik. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.